Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sini mau tanya, bagaimana proses hukum bagi pelanggar yang ditangkap oleh warga dan bagaimana tindak lanjutnya? Satu lagi, acara keramaian atau hiburan di malam hari selain izin dari pihak kepolisian, apakah ada izin dari Satpol PPWH? Ya, Terima kasih. ya pertanyaannya sangat bagus sekali, pertanyaannya sangat teknis. Pak Marzuki silakan mungkin ingin menyampaikan. Baik, jawabannya. terima kasih Ibu Presenter, Pak Mahfuz, peserta diskusi. Pertanyaannya yang sangat bagus, luar biasa. Bagaimana proses atau tindak lanjut orang yang ditangkap oleh warga sampai dengan bagaimana prosesnya, kemana dibawakan itu, setelah itu bagaimana, kan itu. Dan itu pertanyaan-pertanyaan itu sering ditanyakan oleh warga setelah dikasih ke WH, kemana ini, kemana dibawa, dimasukkan ke sungai kah, atau apa, ya kan. Nah, kami jelaskan sedikit sesuai Pol PP WH menjalankan tugas tupoksi ini sesuai dengan peraturan perundangan. Terkait dengan kanun syariat Islam yang ditangkap oleh warga, kita mengacu hukum formilnya itu melalui Kanun Nomor 7 2013 tentang hukum acara jinayat. Nah, di dalam hukum acara jinayat tersebut sudah diatur begitu jelas dan rinci apa yang dilakukan oleh warga, apa yang dilakukan oleh petugas Pol PPWH, apa yang dilakukan oleh petugas penyidik. Nah, ketika ada kasus katakanlah di kampung A ditangkap oleh warga, kemudian kampung A itu menghubungi Pol PPWH, maka ketika menghubungi Pol PPWH itu di Pol PPWH itu ada namanya LPM, Unit Layanan Pengaduan Masyarakat. Nah, unit LPM itu datang ke TKP, menjemput tersangka, membawa barang bukti ke kantor. Nah, setelah di kantor mereka melihat ini layak tidak diproses ke penyidikan. Cukup nggak alat buktinya ya? Kata-kata mungkin cukup alat buktinya, ada saksinya, atau unsur-unsur yang ada itu memenuhi unsur. Nah, kalau itu memenuhi unsur, katakanlah mungkin alat buktinya cukup, kemudian prosesnya ikhtilat bukan khalwat, karena khalwat boleh diselesaikan secara ada di kampung, tidak boleh dikembalikan ke kampung. Apabila sudah ada alat bukti terkait dengan ikhtilat, bahkan sudah zina dan alat buktinya cukup, ada saksinya, ada barang buktinya, maka proses tersebut dari LPM menyerahkan ke seksi penyelidikan dan penyidikan. Seksi penyelidikan penyidikan selanjutnya menunjuk penyidik untuk melakukan proses hukum. Yang pertama ya terutama administrasinya, dibuat surat perintah penangkapan dulu, kemudian penahanan, pemberkasan, pemeriksaan, dan membuat sita dan sebagainya, sehingga prosesnya berkas lengkap. Berkas selanjutnya diserahkan ke pengadilan Kejaksaan Tinggi Aceh. Kemudian Kejaksaan Tinggi Aceh memeriksa berkas penyidik, sudah lengkap unsur yang disebutkan di dalam kanun jinayat, kanun acara jinayat, cukup formilnya, cukup unsur materialnya, maka berkas dinyatakan lengkap. Dan setelah dinyatakan lengkap atau P21, selanjutnya tahap penyidik itu melakukan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Nah, setelah itu Kejaksaan membuat jadwal sidang dengan Mahkamah Syariah, kemudian Mahkamah Syariah memutuskan perkara, dan setelah perkara itu inkrah, maka jaksa berkoordinasi dengan WH Kabupaten Kota atau Satpol PP WH Kabupaten Kota selanjutnya menentukan jadwal kapan dilakukan eksekusi. Nah, setelah eksekusi selesailah kasus tersebut. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, izin keramaian. Nah, untuk saat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah saya baca
mulai dari Undang-Undang 23, PP 16 2018, kemudian Permendagri nomor 95 2016 serta peraturan perundang-undangan yang sudah saya baca mulai dari kanun-kanun yang ada, itu Pol PP saat ini tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin keramaian. Izin keramaian kalau dikeluarkan yang pertama dari polisi, kemudian kalau di provinsi BPMTSP atau pelayanan satu pintu. Nah, kalau misalnya terkait dengan perizinan, ketika BPMTSP kalau di provinsi itu pelayanan satu pintu itu mengeluarkan izin tersebut, maka dia akan meminta rekomendasi MPU. Rekomendasi MPU atau Dinas Islam. Kalau dulu karena WH di Dinas Islam itu rekomendasinya dari Dinas Islam. Nah, sekarang di Pol PP WH tidak ada yang meminta rekomendasi terkait dengan keramaian untuk dikeluarkan izin oleh satu pintu. Nah, artinya saat ini yang punya kewenangan mengeluarkan izin keramaian tunggal itu ada dua. Yang pertama polisi, yang kedua satu pintu atau di provinsi BPMTSP namanya. Jadi itu Pak Mahfud. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Ibu. Ya, menarik sekali Pak Marzuki. Demikian Chang Panang Lover, kita telah mendengar tadi jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Marzuki. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari peserta? Ya, silakan Ibu Ervina, silakan bertanya kepada Pak Marzuki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari peserta diskusi ingin bertanya kepada Pak Marzuki, bagaimana jika di kafe-kafe yang sudah ditegur tapi tetap melanggar gitu? Karena kan sekarang banyak tuh kafe-kafe yang buka di jam malam tuh kan sering ada kafe-kafe yang normal buka kan? Jadi sudah ditegur tapi tetap melanggar. Terima kasih Pak. Nah, ini juga pertanyaan sangat bagus sekali dari Ibu Ervina. Bagaimana cara mengatasi pelanggaran di kafe-kafe? Apalagi saat ini kafe-kafe yang remang-remang. Apa ada di Bandar Teater Besar kafe remang? Ada. Hasil penyelidikan anggota kita bahwa ada kafe-kafe yang remang-remang. Kalau bukan bahasa esek-esek kita tidak bisa bilang esek-esek, tapi kafe-kafe yang mengundang pelanggaran atau yang memudahkan orang untuk melakukan pelanggaran halwa dan ikhtilat. Di beberapa tempat seperti di Ulele dan di beberapa tempat itu ada kafe-kafe yang memang seharusnya butuh pengawasan dari masyarakat maupun butuh pengawasan dari petugas. Nah, ternyata petugas sudah melakukan pengawasan. Petugas sudah melakukan pengawasan, datang ke kafe tersebut, menegur pemilik kafe, menegur pengunjung. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pemilik kafe. Karena dalam penegakan Islam ini tidak bisa hanya petugas saja yang berperan, tetapi pemilik kafe, warga masyarakat, tokoh, kemudian petugasnya juga. Nah, dari pemilik kafe kita bicara. Pemilik kafe itu dilarang menyediakan fasilitas yang mempermudah orang untuk melakukan halal dan ikhtilat. Contoh, ke dalam kafe itu ada bok-bok, ada tempat-tempat yang tempatnya sunyi dan tidak bisa disekat, karena disekat. Nah, itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dibuat. Yang kedua, kalau ada yang pelanggaran seperti itu, pemilik kafe yang bisa menegur, tidak perlu datang petugas. Nah, kalau sudah ada kafe yang misalnya tidak ada orang untuk mempermudah, ada sekat-sekat, pasti orang tidak menunggu di situ. Nah, kemudian kalau ada yang duduk diperingatkan, ditempel seruan. Saya sering dulu dan keluarga di Mbak Mul di dalamnya itu ada tulisan dilarang melakukan atau tidak boleh melakukan halwa ikhtilat. Kemudian dengan ada ayat Al-Quran itu bagus, dan itu artinya tidak ada penyekatan. Nah, itu memang
rata-rata keluarga yang datang ke situ dan kita pun nyaman. Kan kalau kita datang keluarga tapi ada orang kalau ada orang cium-ciuman tapi kita mana kita kan malas kan. Nah itu yang yang harus dilakukan oleh komunikasi. Nah masyarakat itu juga punya peran penting di dalam kanun kita, di kanun 11 2002 juga, di dalam kanun 8 2018 tentang penguasaan Islam yang disebutkan peran serta masyarakat itu cukup penting. Artinya ketika masyarakat katakanlah di ujung Pancu nih, walaupun saya tidak menuju ke kafe apa, ujung Pancu ini kan ada kampung, sudah ada warga, ada penduduk. Nah, mana peran warga dalam menegur komunikasi? Bang, bang, jangan seperti inilah kafenya, bang, jangan seperti itu. Kalau ada datang, bisa juga yang anak-anak muda datang situ, pasangan datang, bisa diputus sama warga setempat dan perangkat kampung. Kalau dia mau berperan. Nah, sekarang persoalannya itu adalah terkadang ya masyarakat sudah praktis, dia pikir menganggap itu adalah tugas WH, padahal itu tugas bersama. Nah, itu dia. Yang kedua, petugas dalam hal ini WH atau Pol PP WH sudah berapa sering datang ke situ? Tiap minggu, tiap hari, tiap malam atau tiap malam minggu atau tiap malam itu sudah datang atau belum? Kalau belum, itu kita datangi. Kemudian yang kita datangi, kita buat teguran pertama kepada pemilih. Kalau kita lihat di ada warga masyarakat yang duduk berperan, kita tegur yang bersangkutan, kita berikan pembinaan di situ. Nah, teguran pertama ke pemilik kafe, kedua ketiga, teguran keempat, bisa kafe tersebut kita tutup sementara atau kita berikan peringatan, kita cabut izin. Jadi tahapan-tahapan terhadap komunikasi juga ada. Jadi seperti itu. Ya. Oke, itu saja. Silakan. Baiklah, terima kasih Pak Marzuki atas penjelasannya yang panjang lebar. Terima kasih juga kepada peserta Cang Panang Hukum. Baiklah, Cang Panang Lover, untuk sementara kita cukupkan di sini. Mungkin sebelum berakhir kita mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan syariat Islam ini tidak akan berhasil jika kita hanya mengandalkan Pol PP WH saja. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan, jadilah kalian umat yang satu yang mencegah yang mungkar dan memerintahkan kepada kebaikan. Saya selaku presenter mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia yang bekerja, juga kepada peserta, juga kepada Bapak narasumber kita, Bapak Marzuki. Semoga acara kita di hari ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.